Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan belajar menggunakan membuat game menggunakan JavaScript. Ya, JavaScript adalah sebuah script yang berjalan di browser. Browser itu tempat untuk kita browsing tuh. Kenapa sih JavaScript yang saya pakai? Memang sebenarnya game di JavaScript-nya nggak umum lah ya, tidak umum dipakai untuk oleh para pembuat game. Kenapa bukan pakai Java, bukan pakai C++ atau yang lainnya, C# atau pakai yang lainnya? Kenapa? Karena ya JavaScript itu mudah dalam artian toolnya mudah, kita untuk apa istilahnya kita artinya nggak perlu download yang macam-macam, install ini itu kita bisa langsung gunakan Notepad++ atau bisa pakai Notepad biasa lah ya, pakai tag editor biasa, kita bisa langsung kerja. Oke, jadi gampang lah, lebih cepat. Dan poinnya memang saya ini akan belajar memahami konsep dari game itu sendiri. Jadi oke, saya buat di sini file HTML. Oke, saya rubah deh nama filenya. Ini sobat game HTML ya. Nah, ini nanti kalau ini nggak saya ceritakan di sini lah ya, soal ini tag-tag HTML-nya bisa belajar googling nanti. Ini warnanya kira-kira aja, saya sendiri enggak ini kenapa. Kalau nanti memang mau cari warna yang ini bisa pakai Photoshop atau bisa cari online juga bisa. Oke, misalkan gampangnya gini lah ya, HTML color, atau bisa juga pakai RGB. Misalnya pakai HTML color, misalkan ini tinggal masukkan ini, atau bisa pakai RGB, misalkan RGB rednya misalkan 255, kemudian greennya 255, kemudian ininya 77. Ya, kira-kira seperti itu ya. 77 atau misalkan coba kita buat 170, jangan lebih cerah lagi. Ya, kira-kira begitulah ya. Oke. Nah, kemudian di sini saya mulai bikin script, tag script yang nanti di dalam tag ini akan kita buat JavaScript-nya di dalam sini ya. Saya buat variabel game
guys. Jadi game ini variabel ini kalau di bahasa pemrograman seperti kelas lah ya, kelas game. Ini saya di sini buat prototype dari game ini. Jadi misalkan nanti, jadi ini keuntungannya apa sih, kenapa ya, salah satu alasan kenapa JavaScript ya, karena nanti ketika kita menguasai JavaScript, kita untuk berpindah ke bahasa pemrograman yang lain itu saya kira tidak terlalu sulit lah ya. Sulit, sini sudah, karena JavaScript ini sudah support dengan object oriented programming. Jadi nanti misalkan kita akan beralih ke C# untuk bikin aplikasi program Windows. Nah, di sini bahasanya udah mirip nih, udah ini udah ya mirip banget sih, enggak, cuman konsep dari kelasnya itu udah mirip. Nah, kelas ini. Nah, sini saya bikin kanvasnya. Oke. Atau kalau mau lebih praktisnya bisa googling lah di sini, Canvas HTML5 sampel. Nah, ini situs langganan saya ini, tempat saya belajar. Jadi ya kira-kira seperti ini lah ya. Ini kontaknya, ini kontak, jadi gini. Cuman bedanya kontaknya akan saya masukkan ke dalam sini. Kontak. Jadi kemudian ini loop ini akan ini function ini berlaku global, dalam artian di sini enggak berlaku, di sini enggak berlaku di sini. Jadi saya gunakan game loop. Di sini waktunya misalkan 100 lah, 100 milisecond ya. Nah, kemudian saya buat prototype lagi. Draw orang lah. Jadi ini akan berjalan loop ini, game loop ini akan berjalan terus menerus, karena di sini ini loop pertamanya. Kemudian setelah dia masuk ke function ini, dia set timeout. Set timeout itu dia akan mengeksekusi dari function ini setelah waktu ini 100 milidetik ya. Nah, kemudian dia masuk lagi ke sini. Jadi ini akan berjalan terus. Kita lihat contohnya. Ya, kita coba lihat bagaimana. Nah, kira-kira seperti ini lah ya.
dia akan berjalan terus. Nah, gunanya di sini untuk ini nanti untuk menggerakkan semua untuk membuat untuk mendraw, menggambar apa yang ingin kita tampilkan di layar. Kemudian saya perlu merubah ini kanvas width-nya. Oke. Ini. Kemudian kita perlu window inner height. Saya lupa ininya, sintaknya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian saya perlu gambar nih, nomor gambar. Kita cari yang ini aja deh. Nanti kalau memang udah bisa beli, jadi cari yang ntar dulu saya pause dulu, saya pengen minum nih. Ya, lanjut lagi. Bentar. Ya, kita lanjut lagi ya tadi. Jadi saya butuh gambar dan seperti itu lah ya. Saya cari aja deh biar cepet daripada bikin sendiri lama. Saya pilih gambar yang ini dah. Ya, kemudian ini saya buka, rupanya ini saya buka menggunakan Photoshop. Saya perbesar supaya mudah. Nah, ini tampilkan ini info. Nah, kemudian ini saya mau tunjukkan juga caranya ini tadi melihat merubah ini HTML color dengan ini saya sudah rubah tadi. Jadi caranya dengan menggunakan Photoshop tuh mudah sekali, tinggal pilih warna yang diinginkan. Misalkan ini, maka ini hack color kodenya ini, HTML color kodenya ini, atau bisa menggunakan RGB seperti yang saya lakukan tadi. Jadi ya, ini sekarang gambarnya udah saya dapat. Saya buang dulu warna ininya, putihnya, biar dia jadi transparan. Sorry, ini mesti duplikat dulu layarnya, dan saya hapus, kemudian saya hilangkan ini. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nggak apa-apa, ini masih ada tulisan ininya, mungkin kita bisa bersihkan sedikit supaya nggak nampak banget. Udah, saya kira nggak apa ya, yang penting kita
kita belajar ininya dulu. Nah kemudian ini gambar ini nanti ditampilkan itu nggak seutuhnya, tapi kita buat per klip kayak gini. Jadi contohnya kayak gini. Nah ini bentar dulu ya, mestinya kita buat ini dulu di sini. Jadi saya simpan dulu ini gambarnya yang sudah di clear tadi. Yang ini tulisannya saya potong supaya lebih hemat. Oke. Saya simpan di sini. Orang. Oke. Nah, kemudian kita cari caranya how to draw image. Nah, di kanvas. Jadi kira-kira begini. Sayangnya digunakan ini dokumen saya. Jadi kira-kira begini lah. Ini nama filenya. Nah, kita coba dulu di sini. Draw image. Nah, ini apa yang lebih lengkapnya di bawah. Nah, ini keterangannya. Jadi ini parameternya apa? Terus ini kita coba catat di sini biar nggak lupa. Ini adalah variabel yang ini tadi. SX ini kita buat 0 dulu, hanya untuk nyoba dulu. Usianya juga 0, widthnya anggaplah 100, height-nya juga 100, X-nya 110, Y-nya 10. Jadi ini X ini adalah titik koordinat di mana kita akan menampilkan orangnya di mana. Misalkan di sini ini berapa X-nya, di sini X-nya berapa, ini Y-nya berapa. Nah, kita coba dulu ya. Width is not 35. Oh ya, saya lupa tadi. Ini kita samakan aja. Ya, kira-kira begitu. Jadi sudah bekerja. Nah, sekarang kita akan buat orangnya. Kan ini bentuknya sprite ya, sprites. Jadi nanti kita buat klipnya kecil-kecil. Itu nggak usah jadi semacam apa ya? Ya, seolah-olah gambar ini dipotong-potong. Seolah-olah begitu.
Ini hapus dulu. Jadi saya zoom dulu. Nah, saya buat ini untuk memudahkan. Jadi gambarnya tingginya 97, lebarnya 66. Ini 68 97. Oke. Hmm, 6897. Lebarnya berarti 6897. Kemudian saya akan buat di sini sebuah objek untuk memudahkan nanti. Di sini X, ini Y. Nah, selanjutnya ini nanti akan saya buat listnya di sini. List ini bentuknya array, jadi nanti bisa di select. Nah, kita akan buat berapa biji ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi akan buat 6. Ini X nya 15, di sini 15, Y nya 153. 153 ini Y nya nanti kita samain aja, jadi cuman X nya aja yang kita buat, yang kita rubah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Di sini nah, jadi di sini nah di sini berarti ini orang main orang Y. Kita coba dulu ya. Ini salah. Ini mestinya di sini. Ini mestinya yang ini.
Ya kira-kira begitu. Tapi ini kenapa ada gambar ininya tadi ya? Oh, oke. Oh, rupanya tadi waktu nyimpan saya lupa menginikan. Nah, bagaimana kita caranya buat dia berjalan? Jadi ini posnya akan kita rubah posisi ininya. Jadi ini nanti ini kan posisi 0, jadi array 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, lebih besar atau sama dengan karena ini kan arah ini indeksnya ini dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau posisinya ini lebih besar atau sama dengan 5, maka dia akan pindah ke 0 lagi. Jadi nanti 0, 1, 2, 3, 4, 5 kembali lagi ke 0 gitu ya. Nah, selanjutnya kita ini baru ini kan 1 ya. Oke, jadi kita sekarang mau pindahkan dia, pindahkan ininya. Sorry. Jadi kita buat klip yang kedua. Ini klip yang kedua, X-nya 83. Ini X-nya ya. Nah, ini X-nya 83. Ini kita masukkan sini 83. Kemudian kita pindah lagi yang ketiga. Ini nggak apa-apa, nanti kita lebarin sedikit ini kalau misalnya ini kepotong. Nggak apa-apa juga. Nah, kita mungkin harus lebarin sedikit ya ini kepotong nih. Jadi ini 72 sekarang. Ini saya kira di sini nggak ada yang berubah. Oke. 72 ininya 11 di sini 11, kemudian ini 78, terus ini di sini 154, di sini 226, selanjutnya 297, selanjutnya ini 360.
360. Kemudian ini kita rubah, ini S width nya kita rubah sesuaikan dengan ini 72. Kita 72, kita lihat ya. Ini sebetulnya udah jalan, tapi ada hal yang saya lupa. Mestinya setiap kali draw itu kita clear dulu kanvasnya. Nah, jadi saya akan cari di sini how to kanvas HTML5 ya. Kita ini tadi web ini nggak bisa dibuka. Nah, ini dia. Jadi kita clear dulu di sini. This contact. Kemudian this canvas. Ya. Kira-kira seperti itu. Coba kita perkecil sedikit karena ini ada gambar di sedikit di sini. Kita coba jadi mungkin 70. Kita kurangi 1 yaitu 69. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Jadi ini udah nampak dia berjalan. Nah, sekarang kita akan buat caranya bagaimana supaya dia ngikutin klik. Jadi kita coba ini. Saya takut salah ketik. Oke. Add event listener. Add event listener. Di sini klik. Nah, kemudian di sini kita coba dulu. Oke, seperti ini. Kita lihat di sini ada flag egg ya, flag egg. Kenapa di sini? Ini ingat ya, ini fungsinya ini berlaku global. Jadi di sini yang kita anukan game. Game orang post egg sama dengan egg kalau nggak salah gitu ya. Oh ya, bukan
Kita coba. Oke, sudah jalan. Nah, sekarang kita buat supaya dia berjalan ya. X dash ya. Di sini kita dash. Nah. Di sini kemudian if this x lebih besar dari this orang ekos, maka this orang ekos ini kita tambah jadi 10. Kita coba. Ya, dia sudah bisa berjalan sekarang. Nah, ini kenapa dia goyang-goyang? Nah, ini karena ini di sini ternyata dia ternyata dia ketika dia jadi kiri kanan terus ya, karena ini jadi ini akan terjadi misalkan kayak gini, destinationnya itu misalkan ini orang ekposnya misalkan katakanlah 8, berarti kan 8 sementara ini desnya orang ekdes ini misalkan 11. Nah, otomatis kan di sini 11 kan lebih besar dari 8. Nah, ketika dia 11 lebih besar dari 8, maka ini ditambah tambah 10. Jadinya ini apa namanya itu ditambah 10, maka tadi 8 jadi 18. Nah, 18 itu nanti pada loop berikutnya dia akan jadi lebih besar dari orang X. Kan tadi misalkan ini 8 ya, ini 12. Jadi kan otomatis 12 lebih besar dari 8. Ketika 8 masuk ke sini, maka akan ditambah 10. Nah, yang 8 tambah 10 jadi 18. 18 otomatis 18 menjadi lebih kecil daripada ini, jadi dia akan dikurangi 10. Nah, setelah dikurangi ini, nah makanya dia akan kanan kiri terus. Ada satu solusi. Jadi di sini jika saya akan selisih tempat ABS min
ini. Jika selisihnya lebih kecil dari 10, maka this orang pos sama dengan X this. Jadi mat abs ini apa? Mat abs ini adalah membuat supaya bilangan itu absolut ya. Absolut itu artinya nggak pernah bernilai negatif. Jadi misalkan gini, karena kita di sini tidak peduli positif atau negatifnya. Misalkan ini 1, misalkan ini 9, ini 10, berarti selisihnya 1 kan, kita tidak peduli 1 itu mau negatif mau positif, yang penting selisihnya itu 1 gitu. Makanya di sini gunakan mat abs, mat absolut ya. Sekarang kita coba. Oke, yang tadi sudah tidak terjadi lagi. Sudah nggak terjadi. Kita buang konsolnya, konsol lognya. Nah, sekarang ini kan ada sedikit ini ya. Ada apa namanya? Jadi ini kan maju, mestinya kan dia berbalik ya, berbalik orangnya. Nah, jadi sekarang kita mau flip ininya, flip orangnya, supaya ketika dia jalan ke belakang dia jadi menghadap ke belakang. Begini caranya. Oke. Ya, si Sweeper itu anak saya ngajak ngomong, mohon maaf. Jika ini belum di flip, maka di sini canvas translate 0. Oke, kita coba cari ya. Saya agak lupa nih. Oke, nah ini di sini. Oh, kontaknya ya, canvas kontak. Oke, sorry. Jadi bukan canvas, tapi kontaknya. Kita coba ya.
ini X-nya yang salah nih, karena ini kanvasnya dibalik, mestinya ininya jadi X-nya X sama dengan if this flipped, maka kira-kira begitulah ya. Jika tidak, maka seperti biasa. Oke, kita coba. Oh, ada yang salah. Saya salah ketik. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Sekarang selanjutnya ini naik turunnya nih, Y-nya ya, Y-nya. Kita buat Y-nya. Sekarang tadi X-nya, sekarang Y-nya. Jadi sama seperti tadi. Kemudian ini lebih besar dari orang Ypos, maka else if di sini orang Ypos ditambah 10, di sini dikurang 10. Ini sama seperti tadi. Gunakan mat APS juga. Kemudian oke, kita coba. Oh, ada yang salah. Ada yang salah atau enggak? Oh, sorry. Oke. Coba kita dalam tampilan yang lebar. Nah, sebetulnya itu udah turunnya udah betul, tapi ada sedikit apa ya, yang kurang enak lah. Karena ini turunnya dia begini. Jadi saya gambar pakai pen ya. Jadi problemnya apa? Karena mestinya gerakan turunnya itu menyesuaikan gerakan, jadi gini.
ini orang, ini X, ini Y. Nah, kadang-kadang jarak Y ini nggak sebanding dengan X. Jadi kalau menggunakan set script tadi kan ini ditambah 10 ya, berapapun selisihnya ditambah 10, jadinya dia akan pergerakannya dia akan kayak gini. Misalkan ini tujuannya ke sini, dia akan 10 baru jalan ke sini. Padahal yang kita harapkan kan dia akan lurus ke sini. Tapi dia karena ini sama-sama dikurangi 10 atau ditambah 10. Anggaplah ini dikurangi 10 karena ini mau naik ya. Dikurangi 10, sementara ini ditambah 10. Jadi kan nggak sebanding ya, makanya dia naiknya kan kayak gini, kemudian begini ya. Kita lihat di sini ya. Sorry. Ya. Nah, misalnya saya gerakkan ke sini, dia akan ke sini, kemudian belok jalannya ke sini. Nah, ini harus diatasin. Nah, karena ini selisih pergerakan X ini tadi berapa ya? X ini kan 10 kali, berarti X ini satu kali langkah sama dengan X per 10. X per 10 jadi gimana ya? X per 10 ya, jadi ini X per 10, jadi harusnya penambahan ini ya, mana yang Y tadi. Nah, ini dia Y nya, mestinya dia harusnya ngikutin, berarti ini Y per X per 10 mungkin ya, gitu ya. Y per X per 10 kira-kira begitu ya. Kita coba deh, selisihnya tadi mana, selisih X kita tulis, ganti deh namanya biar nggak bingung. Oke. Kemudian di sini langkahi sama dengan jika selisih X lebih besar dari 0, maka langkahnya adalah gimana caranya ya? Jika selisih jika mana langkah ya, jika selisih X lebih besar dari 0, maka selisih Y per selisih X bagi 10 gitu ya. Kalau enggak, maka ini 10.
kita coba ya. Oh, ada masalah. Bentar, mungkin ada saya salah. 83. Oh, sini kurang pendek aja. Ya, mirip seperti yang saya harapkan. Jadi sekarang langkahnya sudah nggak kayak tadi. Langkahnya misalkan ini dia akan lurus. Nah, jadi saya kira itu dulu ya. Nanti untuk ke selanjutnya bisa nanti kita lanjutkan lah. Dia mau bikin apa, atau dia mau loncat, atau dia mau jalan, atau apa, nanti kita insya Allah lanjutkan. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.